Ya luar biasa, saya langsung masuk pada kebenaran firman Tuhan. Seperti yang luar biasa ibu-ibu, nanti setelah ibadah ini selesai ada kaos-kaos terbaru dari Tangan Pengharapan seperti yang saya pakai ini. My God is awesome ya. Ibu-ibu mungkin gak suka pakai kaos, ya pakailah buat tidur aja ya. You know what, karena satu kaos kayak gini tuh bisa kasih makan 10 anak di Indonesia ya. Dan ada batik-batik juga saya rasa. Dan seperti rok yang saya pakai ini bikinan sendiri, ini batik Tangan Pengharapan. Ada beberapa warna, ada navy, abu-abu muda, abu-abu tua, ada warna hitam. Warna apa aja kita bisa bikin ya, karena bikin sendiri. Oke, let's go. Tema khotbah, ini kamera nggak direkam nih? Mana mas-masnya? Udah ya? Siang hari ini saya akan sharing tentang building trust, membangun kepercayaan. Satu hari saya ngobrol sama anak saya Zoe. Saya bilang, Zoe, why people don't believe in God? Kenapa orang gak percaya sama Tuhan? Anak milenial tuh jawabannya menarik gitu. Terus Zoe ngomong gini, because God is not real. Tuhan tuh gak kelihatan. Ngerti ya maksudnya dia? Kalau papa mama bisa dilihat, kalau Tuhan kan enggak. Ya Zoe percaya Tuhan ada gitu. Dia berdoa, tapi sesungguhnya belum tentu orang beragama, orang berdoa, orang baca firman, orang ke gereja. Mereka yakin 100% dalam hati Tuhan tuh ada, belum tentu loh. Kenapa? Karena kita kan gak pernah lihat Tuhan. Dan kita belum pernah ke sorga, ya kan? Bagaimana kita bisa percaya bahwa Tuhan itu ada? I cannot control it. Okay, you know what? Alright. Oke. Yohanes 20 ayat 29 bilang gini. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yesus bilang berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Waktu Yesus mati di kayu salib lalu dikubur. Kemudian dia bangkit. Thomas aja gak percaya bahwa Yesus bangkit. Nah Yesus muncul di tengah-tengah murid-muridnya. Dan kemudian berkata kepada Thomas, cucukkanlah jarimu di bekas tusukan paku itu sama di lambungku. Karena Thomas bilang, kalau enggak aku cucukin jariku di bekas paku dan lambung, aku enggak percaya. Nah Yesus bilang ini, cucukkan jarimu dan jangan tidak percaya lagi. Murid-murid Yesus itu sangat beruntung, mereka ketemu Yesus di zaman itu. Sedangkan kita enggak gitu loh. Tapi Yesus ngomong, Yohanes 20 ayat 29, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tuhan benar gak bisa dilihat. Tapi kehadirannya tuh sangat nyata dalam hidup kita. Kita gak bisa lihat udara. Tapi kita bisa merasakan udara. Ada panas, ada dingin ya. Kita gak bisa lihat oksigen, O2. Tapi kita bisa hirup oksigen dan kita tahu tanpa oksigen kita gak bisa hidup. Sama dengan Tuhan. Hanya karena kita gak bisa lihat Tuhan bukan berarti Tuhan gak ada. Karena saya mau kasih tahu kita gak bisa hidup tanpa Tuhan. Manusia yang sombong berkata Tuhan itu gak ada. Kalau ada Tuhan, siapa yang ciptain Tuhan? Saya mau kasih tahu, saintis apalah namanya dengan sombong berkata begitu. Tapi lalu kita mau bilang, ketika hidup orang selesai hari itu juga, siapa yang menentukan? Tuhan. Pilihan untuk percaya atau tidak itu di tangan Anda. Tahukah Anda, seperti halnya kita punya kehendak bebas untuk mengasihi Tuhan. Untuk mencintai Tuhan dengan hidup kita. Ibrani 11 ayat yang ke-6 berkata, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Berarti menjadi percaya itu sebuah keputusan dan bukan pemberian. Tuhan gak paksa kita untuk percaya. Amin. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Itu sebuah keputusan. Terserah mau percaya enggak. Tapi firman Tuhan berkata, barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Bagaimana sebuah kepercayaan dibangun? Khotbah ini akan menolong kita dalam belajar hidup sehari-hari plus kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebuah kepercayaan dibangun lewat 3 hal. 3 tahap. Yang pertama lewat hubungan.
Kita cenderung akan lebih percaya orang yang kita kenal daripada yang orang-orang yang kita nggak kenal. Ada amin? Yang kedua, lewat pengalaman pribadi. Yang ketiga, lewat komitmen yang konsisten. Saya akan bahas satu-satu. Bagaimana kepercayaan dibangun lewat hubungan atau familiarity. Anda belanja ke supermarket. Pasti biarpun ada merek-merek biskuit baru yang di display di rak-rak supermarket, kita cenderung go old fashion. Kita akan pilih biskuit-biskuit yang kita udah biasa makan, bener gak? Susu anak, biarpun merek-merek terkenal iklannya gede-gede di TV, kita tetap go old fashion, kita akan pilih susu yang terkenal. Makanya iklan-iklan di TV, radio, itu kalau iklanin suatu produk bisa berulang-ulang. Supaya kita familiar dengan brand itu dan kemudian kita berani, kita percaya dan kita beli gitu loh. Nah, kepercayaan dibangun karena mengenal. Ayub 2:42 ayat yang kelima, kita baca sama-sama. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub mengalami perjumpaan dengan Tuhan karena hidup yang begitu sulit. Dia dicobai sama iblis sampai habis-habisan. Anaknya meninggal, kekayaannya habis, dianya sendiri sakit dan istrinya meninggalkan dia. Itu udah hidup yang susah banget menurut saya ya, gak ada lawan. Dan justru di tengah-tengah pahitnya hidup, disitulah Ayub melihat Tuhan. Kadang-kadang Tuhan tuh izinin masalah terjadi dalam hidup kita. Supaya kita tuh ngalamin Tuhan. Justru saya ngalamin Tuhan di tengah-tengah pahitnya hidup saya gitu loh. Kalau hidup tuh semua aman-aman, baik-baik, protection is there, blessings are there, suami sayang, anak nurut. Sometimes we don't need God. Bisa rasa gak? Doa aja tuh attitude-nya beda. Masih kebayang waktu kita tuh lagi kegencet atas kanan kiri bawah, kita gak punya jalan keluar, kita doa tuh lain loh. Bisa tersungkur sampai ngarep Tuhan tolong kita. Tapi kalau everything is okay, beda deh. Thank you Jesus, beda. Ngaku, jangan ada dusta di antara kita. Jadi kadang-kadang masalah dalam hidup itu bagus supaya kita belajar kenal Tuhan. Saya nulis di Instagram, hidup itu kayak kopi, bikin mata melek. Pahitnya bikin hidup mata kita melek. Kita tuh gak mungkin mempercayai seseorang yang kita gak kenal. Makanya kita ngajarin anak-anak kita, don't talk to strangers. Jangan ngomong sama orang asing. Why? Karena kita takut anak kita diculik. Kita gak mungkin percaya sama orang yang kita gak kenal. Makanya ketika buka usaha pun, kita cenderung pakai saudara sendiri, adik sendiri, sahabat yang running perusahaan kita. Pegang ini, pegang uang apalagi. Pasti orang kepercayaan kita itu orang yang benar-benar kita kenal. Ada amin? Gak mungkin nyomot orang sembarangan di pinggir jalan nih pegang keuangan gua. Gak mungkin. Nah, bagaimana kita bisa belajar mempercayai Tuhan? Loh, what's wrong? Bagaimana kita bisa belajar mempercayai Tuhan? Kita harus belajar mengenal Tuhan. Bagaimana belajar mengenal Tuhan? 1 Tawarikh 16 ayat 11 bilang, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Bagaimana belajar mengenal pribadinya? Saya ingat zaman sekarang ini, kalau kita mau kenal orang, kita tuh pasti Google orang itu. Zaman sekarang serba Google ya. Pernah saya khotbah di satu perusahaan, ada anak muda, waktu saya datang biasa aja sikapnya. Begitu selesai khotbah, dia langsung samperin saya. Bu Heni, tadi saya Google tentang ibu. Aduh, ibu keren banget, langsung gitu-gitu. Zaman sekarang semua serba Google. Orang mau cari tahu kita, orang tinggal Google nama kita dan nama itu muncul. Sama dengan ketika kita mau rekrut pegawai. Saya kasih tahu, HRD yang pinter zaman sekarang, kalau terima CV itu harusnya cek sosial media orang itu. Entah Facebooknya, entah TikToknya, entah Instagramnya. Karena dari sosial media itu tercermin gaya hidup orang itu. Kalau firman Tuhan berkata, seperti air mencerminkan wajah,
I cannot use my pointer. Can you help? Enggak, normally when I use this, yeah. Okay, can you just help me with the next one? Kata firman Tuhan, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati mencerminkan orang itu. Nah, kalau sekarang sosial media yang mencerminkan gaya hidup orang. Kita bisa tahu orang itu siapa dari Instagramnya, dia bergaul sama siapa. Gaya pakaiannya seperti apa. Bahasa yang dipakai seperti apa. Bahkan kalau saya, komen-komen orang tentang dia. Karena yang berani komen yang ngaco biasanya teman dekat dia. Dan dari komen teman-teman dekatnya kita bisa tahu gaya bahasa sehari-hari. Teman-teman saya gak bakal berani komen ngomong jorok. Bisa ngerti ya? Tapi kalau ada anak-anak tuh yang anak-anak muda yang teman-temannya bisa ngomong komen jorok. Oh berarti memang itu bahasa sehari-hari dia. Bisa ngerti ya? Nah, hati-hati dengan sosial media Anda ibu-ibu. Karena anak-anakmu bisa malu atau bisa bangga. Karena sosial media mama-mamanya. Jangan sampai anak-anak kita malu ketika temennya browsing sosial media mamahnya. Anda tahu nggak teman-teman anak kita itu browsing sosial media orang tua temennya? My goodness. Teman-teman anak saya itu nyamperin anak saya dan bilang gini. Iya, anak-anak saya itu dibilangin gini. Hey Zoe Chloe, your mom is famous katanya gitu. Really? Yes. She has like what? 155,000 followers on Instagram. Terus ada yang ngomong gini. Chloe Zoe, your mom is rich katanya gitu. If you know, famous people get rich. I wish. Gak segampang itu. Nah, saya perhatikan. Gak cuma soal CV kita ngecek sosial media seseorang. Ternyata anak-anak pun tertarik sama hidup orang tua teman-temannya dari ngelihat itu. Nah, calon mantu mau lihat ini yang nembak gue anak orang kaya apa bukan? Lihat sosial media orang tuanya, luar biasa. Ya, dengar baik. Kita ketika pengen cari tahu tentang hidup seseorang, kita sampai cari Google, cari sosial medianya, kita kepoin. Nah pertanyaan saya gini, segetol apa Anda pengen kenal Tuhan? Bagaimana cara mengenal Tuhan? Karena tadi saya bilang, tanpa mengenal seseorang kita gak mungkin percaya dia. Sekedar dengar tentang Tuhan gak menjamin Anda punya iman. Anda perlu mengenal Tuhan dan bagaimana caranya? Seperti Anda Google, pengen cari tahu, Anda baca buku orang. Saya mau kasih tahu cara mengenal Tuhan gak ada cara lain selain Anda baca firman. Baca firman dan bersekutu dengan dia. Berusaha mengenal dia. Baca firman itu bikin kita ngerti. Ada hal-hal yang bikin Tuhan marah. Ada hal-hal yang Tuhan gak suka. Ada hal-hal yang jadi spesial buat Tuhan. Saya senang baca kisah tentang orang-orang di Alkitab yang begitu spesial di mata Tuhan. They get the favor of God. Dan saya pengen tahu kenapa gitu loh. Why? Firman Tuhan membuat kita semakin memahami siapa pencipta kita. Bisa mengerti? Yang kedua, level kedekatan sebuah hubungan akan menentukan pengalaman kita dengan seseorang. I don't want to use this if you cannot. Just scroll to the next one. Oke. Yang kedua, lewat pengalaman pribadi. Yang tadi kita berusaha mengenal Tuhan. Lewat kita harus baca firman dan bersekutu dengan Tuhan. Saya mau masuk di tahap yang berikutnya. Tadi berhubungan baru percaya. Yang kedua kita harus ngalamin pribadi. Mazmur 46 ayat 1b. Baca sama-sama. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Anda pernah ngalamin ini enggak? Kalau Anda nggak pernah ngalamin bahwa dia penolong dalam kesesakan yang sangat terbukti, Anda bacanya biasa aja. Daud nulis ini karena dia ngalamin.
Saya nggak pernah mau promosi obat apapun di Instagram saya yang saya tahu itu nggak manjur. Saya nggak mau hanya karena di endorse, dibayar sama orang, saya ngeracunin orang lain. Uang itu gampang dicari, tapi pertanggungjawaban kita sama Tuhan itu yang sulit. Saya nggak mau hanya karena orang mau bayar, terus saya suruh upload, ibu pakai obat ini. Nggak mau. Saya cobain dulu. Saya dititipin beberapa botol obat semprot. Saya cobain pakai. Waktu saya lagi sakit pinggang, saya cobain pakai. Terus ada sedikit sakit nih di jari saya yang sebelah kiri ini, nggak tahu kenapa. Karena sering kebentok dan nggak pernah diobatin. Bagian sini tuh sakit gitu, dipencet juga sakit. Nah, saya coba semprot pakai obat itu. Tapi nggak baik. Jadi saya nggak jadi promoin di IG saya. Kalau orang tuh kebanyakan mereka promo di IG, mereka pakai produk ini, produk itu. Padahal saya jamin belum tentu dia pakai produk itu. Tapi demi dibayar, dia promoin. Kalau saya nggak mau, itu bohong namanya. Bu, itu namanya endorsement. No, thank you. Saya percaya seorang hamba Tuhan tuh omongannya harus bisa dipegang. Kalau urusan duit mah bisa dicari. Berkat Tuhan gak kemana-mana. Saya nggak mau. Saya nggak mau promo obat itu karena nggak manjur. Tapi satu kali saya pelayanan di sebuah gereja di Jakarta, asam lambung saya naik tinggi. Kalau asam lambung lagi tinggi, kita jadi diare juga kan. Saya ke toilet bolak-balik, tuh saya bilang sama ibu gembalanya, Bu minta maaf saya lambungnya lagi gak enak. Jadi saya akan ke toilet bolak-balik gitu, diare. Terus dia langsung bilang gini, oh Bu saya ada obat lambung bagus dari Jepang. Ibu mau coba gak? Boleh, saya bukan karena made in Jepangnya ya. Saya cobain dulu. Dia bikinin saya pakai air sedikit, diminumin. Mirip-mirip kayak obat cap kupu-kupu zaman dulu tuh loh ya, tapi putih warnanya. Saya cobain, begitu saya minum, gak berapa lama, enak langsung perut saya. Gak sakit lagi, gak ke toilet lagi. Saya langsung bilang gini, coba-coba kasih gua, foto dulu, pinjem. Obatnya dikeluarin, saya foto. Saya langsung share di grup komsel kami. Jadi kami punya komsel di Kelapa Gading itu dari berbagai gereja 2 minggu sekali. Saya share di grup, saya bilang, nih yang pada sakit lambung beli nih di Jepang. Siapa yang ke Jepang titip dah, gue juga titip dah. Bagus banget nih obat, gue minum langsung tokcer gitu kan. Nah saya dengan yakin mempromosikan obat ini, kenapa? Udah ngalamin sendiri, udah nyobain sendiri. Nah bagaimana kita bisa percaya sama Tuhan? Pertama gak cuma sekedar mengenal Tuhan, tapi kita harus ngalami hubungan pribadi sama Tuhan. Kita mesti ngalamin. Alkitab bilang dia Allah yang dahsyat, benar gak sih dia dahsyat? Katanya perbuatannya ajaib, benar gak sih dia ajaib? Katanya dia bisa bikin mujizat, benar gak sih? Pernah ngalamin gak? Karena kalau Anda gak pernah ngalami Tuhan, Anda gak mungkin percaya Tuhan. Anda akan ragu-ragu. Katanya sih, denger-denger sih begitu. Kita makan di restoran. Kita sering tanya sama waitress, Mbak, makanan apa yang paling enak di restoran ini? Yang kamu paling rekomendasi? Bener dong? Kalau gayanya udah pegang-pegang tangan, ini yang paling banyak dipesan orang Bu. Nah, lu tahu deh, dia belum pernah makan itu barang. Tapi kalau dia dengan yakin langsung ngomong, Bu yang ini. Nah udah pernah coba dia. Kalau kita punya bisnis, saya sarankan pegawai kita yang jadi sales itu harus cobain produk itu. Yang berhasil istilahnya mujarab buat dia yang jadi salesnya. Kalau gak mujarab buat dia mau ngiklanin juga gak yakin ngomongnya. Orang bisa baca dia bohong apa enggak gitu loh. Sales mah mulutnya pinter, tapi saran saya kita jangan bohongin orang deh. Kalau kita punya restoran, test food dong. Seluruh makanan di restoran kita digelar. Semua waitress harus cobain satu-satu dan hafalin namanya. Mana yang menurut dia enak, gak apa-apa, itu yang dia jual gitu loh. Kasih tahu orang, ini Bu, enak Bu. Gak apa-apa, lebih meyakinkan. Nah, kalau orang cerita Tuhan, tapi dia sendiri gak ngalamin Tuhan, menurut dia, saya ya, next slide please. Dia kayak sales kerajaan sorga. Nginjil kemana-mana, keren banget khotbahnya. Tapi dia sendiri gak yakin sebenarnya sorga ada apa enggak. Lah kan kita belum pernah ke sorga.
Dari mana bisa seyakin itu bicara sorga? Saya kasih tahu, karena kita belum pernah ke sorga, kita perlu ngalamin Tuhan di bumi. Gimana caranya kita ngalamin Tuhan di bumi? Next slide please. Berkenalan dan berhubungan adalah dua hal yang berbeda ya. Nah, di dalam berhubungan ada level kedekatan. Level kedekatan dalam hubungan yang pertama itu kenalan, yang kedua itu teman, lalu teman baik, lalu sahabat karib, lalu teman intim. Mari kita kasih angka untuk nilai kepercayaan. Kenalan, nilainya berapa? Kalau saya 0, setuju? Kan baru kenalan. Nilai kepercayaan kita masih 0, setuju? Oke. Teman. Siapa teman? Orang yang mungkin pernah makan sekali sama kita. Terus udah tukeran nomor telepon. Level teman. Berapa nilai kepercayaan yang kita mau kasih? No, ya 1, 10%, 10%. Everybody agree? Oke, 10%. Kemudian sering ketemu, ternyata dari pertemanan kita kalau ngobrol nyambung. Naiklah jadi teman baik ya, jadi sering ngopi, sering telepon, sering WA. Teman baik, level kepercayaan udah di angka berapa? Kan tadi 10, jadi 20 aja? Can I say 30? Teman baik 30% nilai kepercayaan. Teman baik jangan salah loh, kita belum tentu mau cerita hidup kita ke dia. Naik jadi sahabat karib, dari teman baik ternyata sangat-sangat nyantol. Timbul kasih satu sama lain, jadi sahabat. Nah jadi sahabat karib ini kira-kira nilai kepercayaan berapa persen? Dari 30 naik jadi berapa? 70 let's say, 70 ya agree. Kemudian dari sahabat karib jadi teman intim. Teman intim tuh kalau buat saya suami saya. Teman intim adalah yang kita udah gak tahu malu sama dia. Kita bisa bicara apa aja dalam keadaan apa saja. Teman intim yang benar-benar tahu kita. Saya kasih nilai kepercayaan 90. Kenapa gak 100? Karena cuma Tuhan yang tahu kita. 100%. Setuju gak? Teman intim 90. Nah saya mau kasih tahu gini. Di setiap level kedekatan hubungan, aktivitas yang bisa kita lakukan terbatas. Makanya pengalaman di setiap level akan berbeda. Contoh, teman baik gak mungkin bilang gue udah pernah cium dia. Bisa ngerti ya? Ini contoh aja. Kalau sahabat karib, aduh kita mah kalau birthday cium, misalnya cowok cewek gitu, cium pipi itu udah biasa. Namanya sahabat. Hak juga biasa. Sahabat karib. Tapi kalau udah teman intim, udah bukan cium pipi, hak doang, udah segala-galanya. In and out, top and bottom. Benar gak ibu-ibu? Jadi saya mau jelasin gini, di setiap level kedekatan hubungan ada pengalaman yang berbeda dan aktivitas yang terbatas yang bisa dilakukan di masing-masing level. Sedekat apa Anda dengan Tuhan akan menentukan pengalaman Anda dengan Tuhan. Banyak orang yang tidak pernah mengikut sertakan Tuhan di setiap perjalanan hidupnya. Makanya kalau Anda mau semakin dewasa rohani, Anda harus membangun awareness of God's presence in your life. Artinya apa? Menyadari kehadiran Tuhan dalam hidupmu setiap waktu. Tahu gak kenapa orang masih bisa jatuh bangun dalam dosa? Soalnya dia pikir Tuhan cuma ada di gereja. Kalau Anda semakin dekat dengan Tuhan, Anda akan menyadari Tuhan tuh ngelihat semua yang gua buat, soalnya dia lagi sama gua nih sekarang. Kapan aja, di mana aja. Gereja banyak yang mengajarkan doktrin yang keliru dalam upaya mengenal Tuhan. Katanya dulu waktu saya pertama kali lahir baru, untuk mengenal Tuhan itu caranya gini saat teduh. Bangun jam 4 pagi. Terus nyanyi 2 lagu. Kalau udah ngangkat, udah merinding-merinding, bahasa roh deh. Kalau gak bisa bahasa roh, haleluya, haleluya katanya. Habis itu baca firman. Terus habis baca firman, diem dulu. Biarin Tuhan berbicara. Kalau Tuhan gak bicara, udah kita tutup dengan doa. Itu liturgi saat teduh. Gue kasih tahu. Gue cuma sanggup ngikutin itu 1 bulan.
susah banget loh bangun. Molor lagi gua. Satu kali ada ibu-ibu tanya saya gini, Bu Heni saat teduh berapa jam? Bu Heni doa jam berapa? Tiap pagi. Kan seperti Yesus harus bangun pagi-pagi, dia bilang gitu. Saya more early person, saya bangun pagi. Tapi saya gak mau ngajarin ini ke semua orang sebagai sebuah doktrin karena itu salah. Tuhan itu mau berhubungan sama kita kayak kita berhubungan sama suami kita gitu loh. Emang suami ada ketetapan gitu? Gue gak mau tahu, lu kawin sama gue lu mesti bangun jam 5. Ada? Sign kontrak? No. Jam berapa aja. Kita mau ketemu Tuhan itu gak seribet ketemu orang. Kadang-kadang ketemu orang lebih susah gue bilangin. Udah kita WA nih. Halo. Gak dijawab. Halo. Bisa telepon? Gak dibales. Kapan kita bisa ngopi bareng? Gak diladenin. Kalau nyari Tuhan sesusah itu, gue rasa udah banyak orang mundur dari Tuhan. Tuhan gak kayak gitu. Tuhan itu bisa diajak bicara kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apapun. Setuju gak? Saya dapat visi dari Tuhan untuk tangan pengharapan di toilet loh. Kalau Anda pikir itu kurang kudus, ternyata Tuhan hadir di mana saja. Anda tahu, kami bukan hamba Tuhan yang suka minta-minta. Jadi saya bilang sama Tuhan satu hari, saya kasih contoh bagaimana saya berhubungan dengan Tuhan. Malam-malam saya gak bisa tidur. Kalau Anda punya yayasan yang kasih makan 5.000 anak, Anda akan ngerti. Saya gak bisa tidur malam. Saya bilang gini, Tuhan, kok masih cari duit kemana nih gitu. Kasih makan 5.000 anak loh, cari duit kemana. Terus saya ngomong sama Tuhan, kan udah gelap, kamar udah gelap, anak udah tidur, saya cuma lihat langit-langit. Saya bilang, Tuhan, saya gak mau loh minta-minta. Kan Tuhan tahu, saya gak suka minta-minta. Dari dulu saya gak suka ngemis. Kan saya anak raja, saya cuma percaya Tuhan saya kaya, saya bilang gitu. Kalau memang Tuhan panggil saya untuk ini, Tuhan sediakan semuanya. Saya gak mau minta-minta Tuhan, saya bilang gitu sama Tuhan. Terus Tuhan ngomong, saya bilang, apa yang saya harus lakukan Tuhan supaya saya bisa cari uang untuk yayasan ini gitu. Apa sih kita gak punya bisnis, mau cari uang di mana Tuhan gitu. Biar saya mau khotbah sampai doer gak bakal cukup tuh duit gitu. Tiba-tiba Tuhan jawab gini, inspiring words. Inspiring words. Saya bengong, apa maksudnya Tuhan? Inspiring words teh naon gitu kan. Terus saya ke Kupang, ke NTT. Tiba-tiba saya lihat ada orang di pedalaman, bapak-bapak gitu petani. Dia pakai kaos, tulisannya gede banget dan aneh gitu tulisannya. Bokamsut lah tulisannya gitu. Begitu saya lihat kaos dia, langsung kayak rema gitu. Inspiring words. Bikin kaos. Oke. Jadi Tuhan tuh suruh saya bikin kaos dengan kata-kata inspirasi gitu loh. Langsung Tuhan ngomong, bayangkan kaos dari satu tempat itu bisa kemana-mana. Iya loh, itu kaos yang sampai ke pelosok NTT, mungkin tuh yang beli orang Jakarta. Dikasih ke pembantunya, pembantunya kasih ke temennya, temennya kasih ke saudaranya gitu. Nyampe di pelosok NTT sana. Powerful gak kaos-kaos kita? Nah, saya langsung bikin kaos, bikin 10 dulu, jual, gak laku loh. Terus bikin lagi, jual, bikin lagi, jual. Makin lama makin banyak. Saya mau kasih tahu, banyak sekarang artis-artis, hamba Tuhan, teman-teman saya pada bikin kaos buat jualan, pada gak laku. Kenapa? Karena mereka gak disuruh Tuhan. Saya karena disuruh Tuhan, puji Tuhan lah, laku gitu. Nah, saudara, lihat. Hubungan sama Tuhan tuh gak sulit banget kan? Nah pasti ada yang ngomong gini, Bu Heni, kalau sama manusia kita bisa ngobrol. Sama Tuhan gimana ngobrolnya? Semakin Anda belajar mengenal Tuhan, Anda akan ngalamin Tuhan tuh bisa ngomong kok. Tuhan tuh bisa bicara. Tuhan gak bawel, dia ngomong gak banyak. Tapi dia bikin Anda mengerti. Pendek satu kalimat, tapi kayak Anda dijelasinnya 1 jam gitu. Ngerti langsung kita mesti bikin apa. Tuhan tuh keren, amin. Nah bagaimana Anda bisa percaya sama Tuhan? Anda harus ngalamin Tuhan sendiri. Saya pernah satu hari di satu titik bilang gini, next one. Tuhan aku tuh, boleh terus next one? Oh oke. Biasa selalu ngucap cepet ya.
Mazmur 103 ayat 7. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Lihat, kata yang berbeda digunakan untuk Musa dan bangsa Israel. Tuhan memperkenalkan apa kepada Musa? Jalan-jalannya kepada bangsa Israel. Banyak orang Kristen itu gak ngalamin Tuhan. Mereka cuma berdoa, minta berkatnya. Tapi gak banyak yang berdoa, minta isi hatinya. Kedekatan hubungan itu bukan cuma penerima manfaat. Jangan cuma mau duitnya, harus mau layani sumbernya. Bisa mengerti maksud saya? Bayangkan kalau suamimu bilang gini, giliran gua minta lu gak kasih, tapi duit minta mulu loh. Bisa paham ya? Tuhan itu mau kita layani dia. Apa yang dia mau, kita harus mau tahu. Coba Anda tahu suamimu tuh senangnya diapain, dimasakin apa, pinter-pinter ngambil hatinya. Aduh, nggak usah minta duitnya, pasti dikasih. Banyak kali orang Kristen gak bertumbuh karena mereka hanya mengejar tangannya Tuhan. Gak ada yang mau cari wajahnya Tuhan. Banyak orang tiap hari doa, Tuhan berkati aku. Tapi gak banyak yang tanya gini, Tuhan apa sih yang Tuhan mau buat hidup aku? Dan saya mengambil itu. Saya selalu berdoa, tell me what you want. Tuhan mau apa sih sama hidup saya? Itu doa saya, selalu. Saya lihat tangan Tuhan itu memberkati saya. Meskipun saya gak pernah minta. Next slide. Tahu gak saudara, di saat kita ngalamin masalah, badai hidup, ketekanan, rasa takut. Sumber kekuatan kita adalah pertolongan Tuhan yang pernah kita alami di masa lalu. Daud berkata gini, next one please. Next one. Ada satu ayat yang saya mau tunjukin. Kalau Tuhan itu pernah nolong kita, Anda akan ingat kebaikannya. Dan ketika Anda ngalamin masalah lagi, yang membangkitkan imanmu adalah ini. Kalau Tuhan pernah tolong saya, dia sanggup tolong saya lagi. Makanya ada Mazmur Daud yang berkata, hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya. Kadang-kadang kita mentok sama masalah kita. Kita punya segalanya, tapi pasti ada masalah. Gak pernah orang tuh gak butuh Tuhan tuh gak ada. Duit banyak, suami baik, ada aja lah yang kita butuhin dari Tuhan. Saya mau kasih tahu, kalau kita mentok, katakan hal ini. Kalau Tuhan pernah tolong saya, dia sanggup tolong saya lagi. Amin. Saya mau kasih tahu, orang yang kita cuma sekedar kenal itu gampang dilupain, bener gak? Cuma kenalan satu kali, lupa kan? Apalagi saya, ingatannya gak bagus banget buat nama orang. Udah kenalan, terus ngobrol 10 menit, gue bisa lupa namanya apa. Pernah gak ibu-ibu juga gitu? Sorry tadi nama kamu siapa gitu ya. Ketemu 5 kali juga masih lupa kadang-kadang. Nah, tapi orang yang punya memori yang khusus sama kita, susah gak lupainnya? Susah. Kita kalau punya memori sama pacar lama, gue yakin biarpun udah kawin hari ini, lo kagak lupa. Ayolah. Sama dengan Tuhan. Kalau kita mau membangun kepercayaan kita sama Tuhan, dengar satu hal, alami Tuhan, alami karyanya, alami mujizatnya. Lihat pertolongannya nyata dalam hidupmu. Aku yakin kamu gak akan pernah lupain dia. Amin. Orang mau ngomong apapun, kamu akan bilang gini, enggak, gue lihat Tuhan bekerja dalam hidup saya. Saya dulu bilang sama Tuhan gini, Tuhan, gue pernah dengar orang kakinya pendek sebelah bisa sama panjang. Gue dengar hamba Tuhan dikasih orang rumah. Gue dengar hamba Tuhan dikasih orang mobil. Kok saya gak pernah sih Tuhan ngalamin mujizat? Saya bilang gitu. Mau dong Tuhan nyicipin mujizat. Supaya kita bisa tahu Tuhan tuh hidup. Anda harus berdoa, Tuhan aku mau mengalami Engkau. Jangan puas cuma baca firman. Jangan puas cuma dengar khotbah, dengar cerita Tuhan dari orang lain. Anda harus ngomong sama Tuhan, saya mau mengalami Tuhan. Saya mau melihat janji-janjimu digenapi dalam hidup saya. Saya kasih tahu, saya ngalamin Tuhan dengan amat sangat hebat. Saya butuh apapun, cuma teriak, Tuhan tolong. Aduh, cukup doa 2 kali Tuhan kirim. Apapun.
Keren gak Tuhan kita? Bayangin tiap bulan gue masih butuh 1 M lo ngasih makan anak-anak Indonesia, bayar gaji guru 150 orang seluruh Indonesia. Itu dari mana duitnya? Duit di rekening 1 hari tinggal 12 juta, gue cuma teriak di shower. Lord help me. Mau jual apa lagi Tuhan? Sampai gitu loh. Saya bilang Tuhan kalau Tuhan gak kasih uangnya, saya pulang aja ke Australia. Nothing tulus. Gue gak diuntungin kok dari Tangan Pengharapan. Tangan Pengharapan gak gaji saya, gak ngasih perpuluhan ke saya, gak ngasih komisi dari merchandise. Untung apa saya? Yang ada kasarnya saya dibebanin sama Tangan Pengharapan. Jadi kalau Tuhan gak pelihara anak-anak ini lewat Tangan Pengharapan, gue pulang ke Australia. Rugi apa? Anak saya sekolah gratis di sana. Cari kerja di sana biar jadi kasir supermarket juga duitnya ada. Tapi Tuhan itu gak pernah gagal sama janjinya. Dia yang memanggil saya, dia setia. Sampai hari ini, 13 tahun udah lewat. Tuh saya tuh gak pernah lihat Tuhan tinggalin kami. Tuhan luar biasa. Amin. Yang terakhir, lihat slide berikutnya. Can you just click like manually on the number 3? Bagaimana kita membangun kepercayaan kepada Tuhan? Nomor 3, lewat komitmen yang konsisten. Daud berkata dalam firman Tuhan, dahulu aku muda, sekarang aku menjadi tua. Tidak pernah aku melihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya meminta-minta roti. Dalam Mazmur 37 ayat yang ke-25. Komitmen yang konsisten. Tahukah Anda, Tuhan itu Tuhan yang konsisten dengan janjinya. Kadang-kadang dalam pernikahan, 25 tahun pertama suami setia. Terjamin gak? Kita percaya gak suami akan setia terus? Belum tentu. Pernikahan ke-50 masih setia gak? Benar gak? Biasanya kalau laki-laki udah di atas gocap, udah mulai bandel gue liatin. Ya, ngelihat yang muda-muda tuh lebih seger gitu loh. Makanya gak heran firman Tuhan berkata, setialah pada istri masa mudamu. Bukan istri muda, tapi istri dari masa muda. Kenapa? Soalnya lumrah laki-laki itu kan kelemahannya di mata. Mereka lihat yang masih muda nih seger banget gitu loh. Kita yang cewek aja ngelihat yang lebih muda dari kita rasanya envy. Aduh muda banget sih dia gitu ya. Aduh enak banget sih masih muda gitu ya. Nah saya mau kasih tahu bagaimana seseorang teruji setia sama istrinya. Ketika sampai dipanggil Tuhan dia gak selingkuh. Paling enggak mungkin pernah selingkuh 1 kali tapi dia gak punya istri muda gitu loh. Ya enggak? Soalnya dengar baik. Bagaimana kepercayaan dibangun lewat komitmen yang konsisten. Kita juga kalau kerja sama orang dalam bisnis, tuh orang kalau gak konsisten kita ogah. Gimana mau percaya? Tahun ini produksinya bagus, jahitannya lancar, bagus, rapi. Tapi tahun kedua dia emosi berantem sama suaminya. Jahitannya udah mulai bengkak-bengkok. Komitmen yang konsisten. Daud mengatakan, dulu aku muda, sekarang aku udah jadi tua. Berapa puluh tahun tuh. Belum pernah kata Daud, aku lihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya meminta-minta roti. Artinya apa? Tuhan tuh Tuhan yang setia akan janjinya. Orang benar tuh gak akan ditinggalkan sampai keturunannya diberkati Tuhan. Amen. Lihat slide berikutnya. Saudara, Tuhan itu bukanlah manusia yang kalau udah janji gak ditepati. Manusia itu bahkan kalau udah berbuat baik sama orang kadang-kadang bisa nyesel. Duh ngapain gue tolong dia ya, bener gak? Saya kasih tahu ya, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Baca sama-sama, masakan ia berfirman dan tidak melakukannya. Atau berbicara dan tidak menepatinya. Tuhan itu setia akan janjinya. Hanya karena suamimu tidak setia bukan berarti Tuhan tidak setia. Hanya karena manusia tidak pegang janjinya bukan berarti Tuhan itu nggak setia. Dengar baik. Hanya karena kita nggak setia bukan berarti dia nggak setia. Sebenarnya kita ini sering nggak setia. Tapi itu nggak pernah bisa mengubah Tuhan. Tuhan itu setia. Kalau ada yang bisa dipegang perkataannya itu cuma Tuhan. Lihat slide berikutnya. Makanya firman Tuhan berkata, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada kepada manusia. Lihat slide berikutnya. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada bangsawan. Artinya apa?
Mengandalkan Tuhan itu lebih baik daripada manusia. Jangan mengandalkan manusia, pendeta sekalipun. Saya heran ya, orang tuh kalau udah kagum sama pendeta, udah kayak berhala loh. Saya kemana gitu ya, disamperin sama orang, Bu Heni, saya terharu banget bisa ketemu ibu. Boleh saya peluk? Untung cewek, saya bilang boleh, dia peluk saya. Nangis tau gak, sesenggukan. Nah saya tuh orang yang gak pinter bergaul dengan orang yang saya gak kenal. Rada diem gitu kalau belum kenal. Kaku saya dipeluk tuh saya kaku. Terus saya tepok-tepok doang. Terus udah lepas nih, saya bilang oke. Terus dia bilang boleh peluk lagi? Hah, peluk lagi? Gue diem aja. Ampun dah Tuhan, gue gak bisa ngetop kayaknya. Maksudnya bukan tipe yang bisa dikenal gitu loh. Gak sanggup gitu. Begitu dipelak-pelok orang, saya sih gak apa-apa dipeluk, saya mah pasrah aja lah gitu. Cuma saya lihat gini, kadang-kadang manusia itu ya sampai sebegitunya gitu loh kalau udah seneng sama orang. Berhala banget gitu loh. Sampai saya tuh belakangan ini sering di WA-in nomor-nomor aneh tak dikenal. Tak bagaimana mereka dapat nomor telepon saya, katanya di Google. Kok bisa ada di Google nomor telepon gua? Nah terus pendeta-pendeta juga sekretaris-sekretaris gereja tuh suka ngasih-ngasih nomor telepon saya ke orang-orang yang minta. Aduh pusing saya. Malam-malam bisa WA ngomong gini. Heni, Kak Heni, aku pengen banget ketemu Kak Heni. Boleh nggak? Gue blok langsung. Terus bilang, Kak Heni suka lipstik merek apa? Warna apa? Ada yang ngirim makanan ke rumah, ada yang ngirim kopi, ada yang ngirim sepatu, ngirim lipstik. Wah kebanjiran hadiah. Waktu saya ulang tahun, kue banyak, bunga banyak. Luar biasa. Sampai Jojo gak perlu beli bunga saudara. Cuma saya lihat, wow manusia segininya sama manusia. Saya mau kasih tahu, jangan. Biasa aja. Saya dengar ada pengusaha di kota lain bukan di Jakarta. Segitu ngefansnya sama gembalanya. Dibeliin, dulu gembalanya naik kijang kapsul. Dibeliin Harrier. Habis Harrier ganti BMW apa Mercy terbaru gitu. Udah gitu diganti Porsche yang macan apa gitu namanya. Karena gue gak punya, gue gak tahu. Segitunya. Tapi habis itu kecewanya lebih luar biasa. Kenapa saya pengen ngajarin umat Tuhan? Jangan berhalain manusia siapapun itu. Karena firman Tuhan berkata lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Ini tuh dua-duanya. Yang orang kaya juga jangan terlalu berhalain pendeta. Yang orang miskin juga jangan terlalu berhalain orang kaya. Gak boleh ngarepin orang. Berharap sama Tuhan. Ada orang tulis di IG saya di komentar. Saya membutuhkan biaya kuliah sekian juta. Paling lambat April 2020. Ini meminta tolong secara terbuka. Saya mau ajarin. Aduh jangan suka minta-minta. Jangan ngemis. Paling pantang nih begini sama manusia. Jangan berharap sama Tuhan. Dia kaya. Amin. Kalau dia mau pakai siapa aja dia bisa. Tapi ingat kita gak berhutang sama orang itu. Tuhan pakai orang itu memberkati kita. Kadang-kadang begitu ada orang yang kaya berkati kita. Kayak berasa kita utang budi sama dia. Saya gak mau. Saya biasa aja. Thank you so much for the blessing. Tapi saya tahu ini bukan dari dia. Orang tuh kalau sampai bisa digerakkan membantu pekerjaan Tuhan. Itu Tuhan. Kalau manusia mah pelit sebenarnya. Cuma Tuhan yang bisa mengubah hati kita. Saya tutup. Tuhan itu Tuhan yang konsisten sama janjinya. Lihat slide terakhir. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dengar baik, jangan takut dengar virus corona, dengar penyakit ini, penyakit itu. Hamba Tuhan datang petantang-petenteng ke gereja di awal tahun dan berkata, tahun 2020 tidak akan lebih mudah. Gue tanya, kapan mudahnya coba? Tiap tahun juga sama, ada tantangannya sendiri kan. Jangan takut. Orang yang percaya kepada Tuhan
Itu percaya. Yang penting kita memastikan kita hidup dalam kebenaran dan melakukan kehendak Tuhan. Apapun yang kita butuhkan tidak hanya dicukupi, tapi akan ditambahkan kata firman Tuhan. Matius 6:33. Jadi yang perlu kita fokuskan adalah jaga hidup kita dalam kebenaran. Lakukan firman Tuhan. Lakukan kehendak Tuhan. Rajin tanya Tuhan, apa sih yang Tuhan mau sama hidupku? Anda akan lihat favor of God akan menyertai hidupmu. Virus ini, virus itu saat ini bikin takut semua orang. Bu Heni takut gak? Ya takutlah. Makanya kita harus semakin mengandalkan Tuhan. Tapi saya mau bilang gini, hidup ini punya siapa? Hidup ini punya Tuhan. Anda mau makan sayur organik, mau olahraga 5 kali seminggu. Kalau udah waktunya Tuhan, kembali juga kita. Jadi jangan takut. Jauh-jauh amat pakai virus corona. Kita loh tidur aja bisa gak bangun. Hidup ini punya siapa? Berserahlah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Amin. Tuhan itu Tuhan yang konsisten sama janjinya. Saya mau tutup dengan kesaksian. Tahun 2018 bulan November. Saya dapat visi dari Tuhan. Heni, apa yang mau kamu lahirkan buat Indonesia? Saya jawab, pemimpin Tuhan. Terus Tuhan bilang gini, lahirkan 1000 pemimpin bagi Indonesia. Bangun 10 sekolah berasrama di Indonesia. Dan kemudian saya nangis karena saya takut dapat visi ini. Saya takut banget karena saya tahu berapa biaya sekolah berasrama. Karena saya sudah punya 3 asrama. Satu asrama itu minimal 100 juta. Itu anaknya cuma 100 loh. Kemudian saya dipanggil sama Bain & Co. Salah satu consultant company sedunia terbesar nomor 3. Bain & Co bilang gini sama saya. Mereka audit Tangan Pengharapan dari keuangan kami. Terus mereka lihat donatur kami, pendapatan tiap bulan, semua diaudit. Terus dia panggil saya, dia bilang gini, Ibu Heni, saya dengar you mau bikin 10 sekolah berasrama di Indonesia. I suggest you think it over. Why? Your financial is not sustain. Keuanganmu gak sustain, dia bilang. The fixed donation that comes to your foundation only 300 million every month, dia bilang. Yang udah pasti donasi tiap bulan tuh loh, yang adopsi center-center. Kan kita ada mitra sama gereja, sama pribadi, adopsi center. Itu cuma 300 juta. Sementara kebutuhan tiap bulan 1 miliar. Kemudian kalau punya 10 sekolah berasrama, another 1 billion. Dia bilang, actually it's not 1 billion. Do you want to know how much one kid cost you? Dia hitungin, dia kasih hitungan dia. One kid cost you 2.5 million a month, anak asrama. Not including uni sama biaya sekolah, school fee sama uni cost. Kan kalau kita bayar uni kan semesteran ya sama uang pangkal. Itu gak termasuk dia bilang. So if you wanna have 1,000 kids, itu 2.5 billion. Saya bilang kan gak langsung 1.000. Let's say like 5 tahun ini cuma 500 ya kan. Kan saya masih hidup berapa tahun lagi, mudah-mudahan ya. Gue kelarin 500-nya, maksud saya kan tiap tahun kita rekrut anak gak langsung 500 gitu loh, kan 100 dulu misalnya. And then gradually in 10 years saya lahirin 1.000 pemimpin. Ya kan, mereka kan gede bareng-bareng gitu bertahap. Saya bilang gitu ke dia, oh oke, mereka bilang. Tapi ini membuktikan visi yang dari Tuhan ini gak sesuai kapasitas kami sebenarnya. Kami gak mampu, duitnya gak ada. Tapi kenapa Tuhan kasih visi ini? Saya nangis lah. Saya nangis bombay pokoknya. Saya bilang, Tuhan kenapa gua sih? Gitu kan. Kenapa gak City of Love aja tuh? You know what? Tuhan tuh bukan butuh orang hebat. Tuhan tuh butuh orang yang taat. Tiba-tiba Sogo panggil saya. Sogo Department Store. Mereka bilang gini, itu di bulan November saya dapat visi, November saya dipanggil Sogo. Bu Heni, kami mau raise fund buat Natal sampai Valentine. Jadi kurang lebih November, Desember, Januari, Februari. Sekitar gitu buat bantu Tangan Pengharapan bangun sekolah di NTT. Karena mereka dengar kami lagi bangun dan sekolah. Terus mereka raise fund kurang lebih 3 bulan. Terkumpul 2,1 miliar. Dan mereka bilang ini harus jadi 3 sekolah. Jadi 1 sekolah 700. Saya tanya, harus di NTT aja atau boleh saya bagi? Mentawai 1, Papua 1. Gak boleh, harus NTT. Karena raise fund campaign-nya NTT. Waduh gua pusing deh.
2,1 di NTT di mana Tuhan? Nah Tuhan ingetin, kamu punya asrama di mana yang gak ada sekolahnya? Kupang. Ya situ aja. Akhirnya bangun satu di sana. Terus saya bilang, satu lagi di mana Tuhan? Tuhan bilang, di mana feeding and learning center kamu yang paling banyak? Di Timor yang gak ada asramanya. Di TTU, dekat Atambua, perbatasan Timor Leste. Oh iya ya, ya udah. Tapi masalahnya gak ada tanah Tuhan. Saya telepon lagi orang Sogo. Boleh minta 200 juta gak buat beli tanah? Gak boleh. Nah loh, gimana ya? Mereka bilang gini, kalau you mau bangunin sekolah harusnya mereka siapin tanah dong. Oke, terus saudara tahu, saya doa besok paginya ada ibu-ibu dari Jakarta juga WA saya dan bilang gini, Hen, saya digerakkan Tuhan transfer ke kamu 100 juta ke yayasan untuk bangun sekolah di NTT. Dia bilang gitu, kaget saya, kok bangun sekolah di NTT? Terus saya langsung jelasin, kami dapat donasi dari Sogo, kami perlu bangun sekolah tapi tanahnya 200 juta. Can I use this sebagai DP buat beli tanah? Pas banget tanah yang di Atambua itu 200 juta harganya. Jadi saya bilang, saya pakai ya 100 juta ini buat DP. Terus gak berapa lama dia tanya gini, emang berapa harga tanahnya? Saya bilang 200, gak ada babi bu, 2 jam dilunasin 200 juta buat tanahnya. Tuhan tuh keren gak? My God. Udah gitu saya doa, Tuhan satu lagi di mana di NTT? Terus Tuhan bilang, di mana center kamu yang paling banyak dan kamu gak punya asrama di situ? Sumba. Kita ada 14 center di Sumba dan selama ini saya kesulitan karena gak ada headquarter, gak ada kantor, gak ada base gitu loh, base camp gak ada. Akhirnya saya suruh koordinator saya di Sumba cari tanah. Dapat tanah 1 hektar, 200 juta juga. Ih angkanya bisa sama loh. Terus mama saya tiba-tiba telepon. Hen, ada teman mama titip uang donasi ke mama, ditransfer ke mama saya 100 juta. Dia bilang untuk bangun sekolah di NTT. Aduh pesannya sama. Bangun sekolah di NTT saya bilang. Langsung saya telepon tuh orang, saya bilang, Ci thank you loh. Boleh gak saya jelasin lagi, ini saya dapat donasi dari Sogo begini buat bangun sekolah tapi tanahnya harus beli 200 juta. Dia bilang berapa harga tanahnya? Tanahnya 200 juta. Dia transfer tuh Maret 2019. Dia transfer 100 juta, saya bayar buat DP tanah. Terus sisanya April dia lunasin, jadi pas 200 juta. Kebeli lagi tanah buat bangun sekolah, udah kelar nih yang 3 dari Sogo. Bangunan sekolahnya. Nah asramanya dari mana? Yang di Atambua kami cari dana buat asramanya. Tiba-tiba ada orang, Komsel cuma berapa keluarga, 9 apa 10 keluarga. Mereka urunan kumpulin duit di raise fund selama setahun. Mereka bayar untuk bangunin asrama di Atambua. Keren gak Tuhan itu? Nah sekarang kami lagi raise fund untuk asrama yang di Sumba. Tapi saya percaya Tuhan pasti cukupi. Belum selesai ngobrol, tahun 2019 ini, pokoknya terlalu panjang gak usah ceritain semua, keajaiban Tuhan. 2019 dari Tuhan minta saya bangun 10 sekolah berasrama, udah lagi bangun 5. 2019, keren gak Tuhan? 2020 baru masuk awal tahun, saya diajak meeting sama orang, satu orang masih muda banget, gak gitu kenal sama saya. Bener-bener gak kenal, gak pernah ngobrol. Ngajak saya ngopi, terus tau gak dia bilang apa? Ciheni, saya ini gak berjemaat di gereja manapun. Jadi dana yang akan saya salurkan ini bukan perpuluhan gereja manapun. Karena dia tahu saya gak mau. Kalau sampai harus ribut sama gereja mana-mana, perpuluhan kan masalah ya. Jadi saya bilang sama dia, you jemaat gereja mana gitu. Dia bilang enggak, saya enggak berjemaat di gereja manapun. Dia bilang, Ci saya akan bangunkan 3 sekolah buat Tangan Pengharapan. Kaget saya, baru 5 belum kelar, ini udah 3 lagi. Saya pusing 7 keliling. Karena urusan bangun lain cerita, urusan operasional cerita lain lagi. Benar gak? Belum yang bulanan. Saya kan mikir gini, Tuhan 10 pelan-pelan ya. 5 dulu ya. Coba dulu gitu loh. Nanti baru 5 lagi. Ini sayanya slow, Tuhan yang ngebut. Tiba-tiba orang paksa ketemu mau bangunin. Tahu gak kenapa? Karena anak-anak Indonesia butuh. Tapi saya cerita ini bukan minta-minta loh ya. Saya mau buktiin sama ibu-ibu semua. Betapa Tuhan kita tuh hidup. Dia itu Tuhan yang akan melakukan apa yang dia firmankan. Kalau ada orang punya pelayanan, cari dana setengah mati sampai buat makan aja susah. Doa lagi deh itu dari Tuhan apa bukan.
Karena kalau dari Tuhan, saya lihat dengan mata kepala saya selama saya hidup. Apa yang dia firmankan, dia lakukan. Tuhan itu Tuhan yang konsisten dengan janjinya. Amen. Jangan gak percaya lagi, Tuhan kita luar biasa. Amin. Kita doa yuk.